Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa sharing ilmu di room kita malam ini, room Lontara, yang sudah masuk di edisi ke-35. Tak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, malam ini Lontara edisi ke-35 akan mengangkat materi tentang pemanfaatan articulate storyline sebagai media pembelajaran interaktif, di mana materi ini akan dibawakan oleh salah seorang dari tim inti Lontara sendiri. Beliau adalah Bapak Abdul Majid SPD MPD. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita ini. Kasih cepat Mi, jangan lama di situ. Iya. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Beliau nama lengkapnya adalah Bapak Abdul Mujid SPD MPD dan sampai sekarang beliau mengajar di SMPN 1 Tutalu ya sejak 2009. Beliau ini memiliki segudang prestasi. Sebentar CV-nya akan kami bagikan di chat room ya. Oke, untuk mengefisienkan waktu karena waktunya ini sudah masuk di 8.47, mungkin saya langsung saja persilahkan ke Pak Abdul Mujid untuk memaparkan materinya. Pada Bapak Abdul Mujid SPD MPD, silahkan. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu, seharusnya jam 8 tadi sudah masuk. Ada kendala di jaringan dan aplikasi saya, dan akhirnya memang sudah ketemu persoalannya. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi. Oke, saya kira kalau persoalan articulate storyline ya, terutama dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, banyak sekali tutorial yang ada di YouTube ya yang bisa digunakan gitu. Jadi sebenarnya saya anggap ini kita belajar sama-sama saja dan berbagi dasarnya saja untuk bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan articulate. Karena kalau saya yakin sebenarnya Bapak Ibu yang bergabung di room ini juga sudah pasti sudah pernah melihat, apalagi kalau yang sudah ikut pembatik level 3 misalnya, itu biasanya pasti banyak lah sudah berkenalan banyak dengan articulate storyline. Baik Bapak Ibu, saya coba share. Oke, ini adalah kemarin aplikasi yang saya belum selesai sebenarnya, hanya sekedar awal di kegiatannya Sulbar kemarin. Kira-kira tampilannya itu ini mudah-mudahan tidak keliru. Karena kemarin kerjasamanya dengan DRB ya, materinya sedikit berkaitan dengan rumah belajar.
Nah, uh, kira-kira begini sebenarnya gambarannya seperti ini Bapak Ibu di bagian awal dari apa namanya media interaktif kita. Sebenarnya kalau saya sih untuk saya pribadi ya, karena saya bukan orang yang pandai dalam mendesain, bahkan tidak terlalu menguasai beberapa aplikasi editing grafis. Jadi biasanya saya tidak terlalu mementingkan yang kayak login apa dan sebagainya, karena menurut saya media itu yang utama adalah fungsinya. Yang utama adalah fungsinya, apa yang ingin disampaikan itu tersampaikan dengan baik, bukan persoalan semata di bagian bagian depannya yang terlalu lama gitu. Nah, di Articulate Storyline sendiri itu memiliki beberapa fitur. Kita akan coba menggunakan melihat fiturnya ya, melihat fitur yang baru dan apa yang sering dilakukan oleh para pembuat media pembelajaran ketika awal-awal mendesain media pembelajaran menggunakan Articulate. Saya anggap semuanya sudah memiliki aplikasi ini dan mungkin agak agak ini ya, kalau misalnya kita praktek mungkin bisa diperhatikan saja dulu. Saya mencoba membuat new project. Nah, Bapak Ibu, di bagian awal ini kita yang pertama pasti muncul seperti ini. Kalau misalnya kita pertama kali membuka Articulate Storyline di new project, yang tampil ini seperti ini. Di bagian awal ini tampil seperti ini, ada di atas new skin, kemudian start skin, question banks, new slide, apply layout, reset, duplicate dan sebagainya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah biasanya desainnya dulu, ukurannya, story size-nya itu bisa langsung masuk di desain, kemudian di story size. Di bagian ini kalau saya pribadi sukanya bentuk landscape gitu, kemudian ini di OK, kemudian kembali. Nah, di bagian depan ini yang pertama kita setting juga adalah di bagian player. Ini yang pertama dilakukan kebanyakan orang, masuk di bagian player. Nah, di bagian ini biasanya kalau penampakannya seperti ini agak kurang menarik gitu, sehingga kebanyakan itu menghilangkan fitur ini. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya yang bisa dihilangkan, termasuk captionnya dihilangkan, misalnya volume juga bisa dihilangkan. Kalau saya sih kadang-kadang butuh ini ya, biarkan aja di situ meskipun bisa dibuat sendiri gitu. Nah, kemudian di bagian lain yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, di bagian ini color, warna ya, warna. Di bagian ini ada beberapa pilihan. Defaultnya itu warna abu-abu. Kemudian ini bisa diganti. Banyak pilihannya di situ. Bisa orange, bisa seperti ini, kemudian medium blue, kemudian saya suka warna-warnanya agak gelap, sehingga biasanya yang saya pilih yang warna seperti ini. Kemudian page background-nya bisa juga disesuaikan seperti itu. Ini lagi-lagi adalah sedikit pengetahuan tentang desain. Bagaimana memadukan warna, saya kira Bapak Ibu jauh lebih bisa dari saya gitu, tinggal disesuaikan aja. Di bagian ini selesai, kemudian text labelnya. Nah, defaultnya itu adalah bahasa Inggris Bapak Ibu. Defaultnya adalah bahasa Inggris, sehingga kalau saya agak kurang paham dengan bahasa Inggris, maka saya pilih bahasa Indonesia. Jadi tombol-tombolnya nanti itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kelihatan di bagian ini dari sebelumnya adalah previous dengan next, itu berubah menjadi berikutnya dan sebelumnya. Oke, kemudian ya untuk yang di bagian ini sudah, kemudian lock optimal size ini dikunci supaya ukurannya maksimal. Saya kira tidak ada di sini persoalan. Selesai sampai di situ,
klik OK. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah apa sih yang sebenarnya ingin kita, masih ada yang perlu tadi ada muncul ini kita pengennya kita sendiri yang nanti akan membuat, nggak usah yang ada di bawaannya. Jadi ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Supaya nanti kita sendiri yang membuat tombol interaktifnya. Jadi rata-rata yang para pembuat MP itu ini dihilangkan. Kemudian sebenarnya sebelum membuat MP itu sebaiknya ada desain yang kita buat. Desain maksudnya itu adalah misalnya ini media pembelajaran interaktif ini apa saja yang akan kita isikan. Kalau saya misalnya halaman pembuka 1 itu bagian tersendiri di bagian ini. Ini misalnya bagian opening. Selain opening itu biasanya ada di opening ini sudah ada menunya ya, sudah halaman depan, pembukanya, kemudian di bagian menunya. Di skin kedua, karena ini namanya skin, bagian awal ini adalah skin 1 misalnya, kita pengen ada sekitaran 4 atau 5 skin lah, 4 skin lah. Skin ini 1, kemudian kira-kira ini skin 2-nya kita tambah ya. Skin 2 itu anggap saja ini adalah materi. Skin 2 itu materi. Kemudian nah lagi-lagi yang ini dihilangkan saja centangnya. Nanti sebentar di dalam kita menghilangkan lagi sebenarnya. Kalau tambah slide itu dihilangkan lagi. Materi, selain materi, yang kedua itu biasanya tujuan ya. Tujuan pembelajaran misalnya. Oke, kita tambah lagi yang ini tinggal diklik 2 kali ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik 2 kali, ini materi. Materi, kemudian tambah lagi evaluasinya. Di sini nanti ada evaluasi. Kemudian yang terakhir biografi dan referensi. Ya, cukup penting untuk menuliskan biografi sebagai pembuat medianya. Kemudian referensi juga penting Bapak Ibu. Isinya nanti kita ambil dari mana, misalnya dari buku apa, dari videonya dari mana. Cukup penting saya kira untuk menghargai juga karya orang atau buku-buku karya orang. Jadi kita tuliskan sebagai referensi atau daftar pustaka ya, bukan referensi, daftar pustaka misalnya. Nah, di bagian depan sekarang ini sudah ada 5. Sudah ada 5. Sekarang kita mulai dari awal. Sekarang ini yang kita akan mulai. Jadi saya tidak menggunakan banyak banyak aset dulu. Saya bermain-main saja di bagian di dalam saja ini. Ini tinggal diklik 2 kali. Nah, sebelum kita lanjut, kita sedikit mengenal kembali fiturnya. Ini bagian depan. Bagian depan ini pasti muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau pertama kali diklik, ini layar utamanya. Ini layar utama, kemudian ini timelinenya di bawah. Nah, tampilan sedikit sama dengan PowerPoint. Apakah berubah tampilannya, Bu Hikmah? Iya, putih Pak layarnya. Oke. Tampilannya seperti PowerPoint, tetapi yang membedakan itu adalah ada tombol trigger dan ada timeline-nya. Jadi di artikel itu ada timeline yang tidak ada di PowerPoint. Kemudian di bagian ini yang paling banyak akan kita gunakan sebenarnya Bapak Ibu adalah di bagian insert ini. Di sini semua fitur yang akan kita gunakan, kalau misalnya ya disesuaikan sih sebenarnya, tidak mesti semua, tapi disesuaikan dengan
apa yang kita butuhkan. Jadi malam ini sebenarnya saya hanya ingin sekedar memperkenalkan apa saja fungsi-fungsi dari apa namanya tombol-tombol yang ada di sini atau fitur-fitur yang ada di insert ini. Kemudian ini di slide ini nanti di bagian ini terutama dalam hal evaluasinya di bagian ini grade question. Kalau kita ingin membuat survei, buat survei free form question. Free form question ini kalau kita membuat game edukasi misalnya di bagian ini, kemudian ada hasilnya. Seperti itu. Jadi bahkan bisa record screen ya di bagian slide. Ini desainnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini. Kalau kita perhatikan desain ini, maka ini persis seperti PowerPoint. Ya, jadi seperti PowerPoint. Kemudian ini transisinya, transisi slide-nya. Kemudian selain itu, bentar, ini di atas muncul, jadi saya enggak. Kemudian animasi. Nah, di Articulate itu animasinya cuman ada 3 ya. Kalau di PowerPoint itu ada 4. Ada entrance, di sini ada entrance, ada exit, ada motion pad. Kalau di PowerPoint itu ada 4, entrance, exit, sama ada yang warna kuning itu, saya lupa namanya. Yang warna kuning, nah ini nggak ada di sini. Jadi yang ada itu cuma entrance, exit, animation dengan motion pad-nya. Kemudian view ada yang menggunakan slide master, saya jarang menggunakan ini. Juga sebenarnya tidak terlalu apa ya, meskipun biasa saya coba tapi rasa-rasanya tidak terlalu struck. Padahal sebenarnya bagus menggunakan slide master gitu. Nah, oke, saya kira demikian. Nah, di bagian depan ini misalnya kita apa ya, kita isikan, coba tuh ada gambar. Bentar, saya cari gambarnya dulu. Tadi saya download Lontara logonya. Mana ya? Lontara PNG. Oke. Bagian bentar. Apalagi ya, saya ambil dulu beberapa ini ya, ada beberapa aset gambar. Oke, coba ini backgroundnya bisa diganti Bapak Ibu ya. Klik kanan aja, saya ulang, klik kanan aja. Kemudian ini format background, kita pilih picture. Kalau menggunakan tekstur bisa yang ini langsung. Jadi sebenarnya persis kalau file ini sebenarnya kemarin yang sempat saya buat itu ya, kita cari. Nah, misalnya seperti ini, transparan, ini bisa diatur, kita lihat.
Yang ininya bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Bisa seperti itu. Bisa diperlebar. Hanya kalau ada yang tidak perlu ditampilkan misalnya, itu aja yang diatur. Oke. Apa lagi ya? Kemudian misalnya ini bisa apply to all, bisa juga enggak. Kalau apply to all ini menggunakan background yang sama ya untuk semuanya. Kemudian di close. Ini tampilannya Oke, bisa misalnya seperti itu Bapak Ibu. Di bagian depan ini kemudian kita tambahkan apa lagi ya yang bisa digunakan, misalnya ini. Oke, di bagian ini. Nah, nanti yang ini kita berikan animasi. Oke. Nah, ini sudah aktif. Misalnya saya pakai aja zoom. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi nanti di bagian bawah bisa ditambahkan teksnya. Saja misalnya budayaan. Oke, nah ini tinggal ditambahkan juga animasi, animasinya sama aja ya. Oke, cuman ini yang diatur Bapak Ibu supaya dia tidak bersamaan keluar di timeline ini. Ini asiknya sebenarnya di timeline ini bisa diatur. Oke, saya kira seperti itu untuk bagian depannya. Nah, kita akan membuat slide selanjutnya. Insert, kemudian apa namanya, slide. Sebelum itu di bagian ini bisa kita tambahkan trigger di bagian ini ya, sambil jalan sambil mengenal bagian trigger. Ini jump to slide karena kita akan lompat ke logikanya, akan lompat ke bagian selanjutnya, slide kedua. Jadi ini aja langsung diambil timeline ketika timelinenya end. Dari ketika sudah selesai, maka dia akan lompat ke ini. Oke.
Jadi kita lihat. Jadi di sini tidak perlu, kalau dibuat seperti itu, maka di sini tidak usah tombol, tidak usah ada tombol. Biasanya kan karena kalau di Articulate itu ketika di sini ada slide 1, slide 2, dan kemudian tidak ada perintah seperti itu dan tidak ada tombol yang digunakan atau diberikan, maka kita tidak akan bisa sampai di slide 2. Itu kita tidak akan sampai di situ. Jadi kita coba ya. Reskin. Mudah-mudahan berhasil, jangan sampai keliru. Nah, dia akan menuju ke slide 2 dengan otomatis. Supaya tidak terlalu agak panjang, ini bisa dikurangi Bapak Ibu. Oke, sudah bisa dikurangi. Nah, ini slide 2. Slide 2 ini saya tambahkan aja seperti itu. Sama seperti slide 1 tadi. Kemudian ini ya, di bagian depan ini tentu saja bisa kita buat judulnya, atau misalnya apa namanya, kita mau tambahkan lagi berupa logo, nggak apa-apa, boleh juga. Logonya Lontara misalnya. Oke. Nah, di bagian ini kita misalnya apa ya? Bagusnya di bagian depan ini. Oke. Untuk desain ini
sebenarnya tergantung kita Bapak Ibu ya. Sekedar memperlihatkan saja sederhananya menunya apa, nanti manfaatnya seperti apa gitu. Nah ini tadi button, ini bisa jadi tombol, bisa juga sebenarnya mengambil dari luar. Tapi saya hanya memanfaatkan di bagian dalam menu ini. Oke, seperti itu. Kalau mau menambahkan karakter bisa. Kalau misalnya ini diubah sedikit di bagian ini ya, supaya ada karakter yang bisa ditambahkan. Insert. Nah, ini karakternya Bapak Ibu. Ini ada beberapa karakter. Ini karakternya, ekspresinya, ekspresi mukanya, posenya. Jadi tinggal kita memilih yang mana kita suka. Terserah Bapak Ibu. Iya, ini aja yang saya pilih ya. Kemudian ekspresinya happy, posenya bentar. Ini kita tinggal pilih. Kita tinggal ubah posisinya menghadap kemana. Insert. Nah, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi persoalan desain sih itu kembali ke kita, bagaimana bentuknya supaya lebih bagus. Kemudian ada beberapa ada beberapa aplikasi yang animasinya ini bergerak ya. Kalau di Articulate itu setahu saya ini tidak bergerak, tapi bisa diakali. Ini bisa diakali supaya nampak seperti seperti ini bergerak, seperti karakter ini bergerak. Caranya gimana? Caranya ini adalah kita cukup memainkan di bagian timeline-nya, di bagian timeline-nya dengan mengubah ekspresi dari mengubah ekspresi dari karakter ini. Jadi ini kita coba ya, karena saya juga belum menemukan di YouTube itu. Saya cari-cari juga apakah sudah ada yang membuat seperti itu. Kayaknya belum ada yang entah saya yang belum menemukan sebenarnya. Jadi misalnya ini, kemudian ini saya copy ya, mudah-mudahan. Oke. Ini sudah ada 2, Bapak Ibu. Cuman ini saya ganti ekspresinya. Misalnya ekspresinya tadi happy, kemudian ini talking, kemudian posenya itu menjadi seperti ini. Lalu ini mudah-mudahan sukses sih. Sorry.
Oke, ini saya ganti lagi. Misalnya ini, kemudian pose-nya seperti ini dan perspektifnya front misalnya. Jadi mungkin ini terakhir bentuknya seperti itu. Kemudian ini sedikit saya geser. Kita lihat ya. Kita lihat apakah karakternya berubah bentuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal dimainkan saja ini karakternya. Kalau misalnya kita membuat misalnya di bagian ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang bisa diucapkan, diberikan nada ya, maksud saya diberikan nada. Kemudian ini bisa diatur, diikuti dengan ekspresi-ekspresi seperti ini tadi. Apakah ekspresinya senang, ekspresinya terkejut misalnya, tinggal disesuaikan saja di bagian ini tadi. Di bagian di karakter tadi ini gitu. Jadi seperti itu, mungkin bisa nanti bisa dikembangkan supaya ini nampak lebih nyata lagi bagaimana supaya dia betul-betul nampak karakter ini seperti bergerak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah karena ini di bagian bawah ini adalah tombol menu, berarti kita akan masuk di bagian menu. Kita akan masuk di bagian menu. Di bagian, berarti masih kita membutuhkan satu slide lagi. Kita membutuhkan satu slide, kita tambah aja. Oke. Nah, ini slide 3 dan tombol menu ini kita buatkan trigger dulu, jump to slide, kemudian yang ini. Oke. Supaya ini bisa sampai di slide 3 ya. Bentar, ini oke, sorry. Di bagian ini saya lupa hilangkan ini. Oke. Oke. Ini juga kayaknya. Oke, aman. Ini ya. Oke. Nah, seperti itu. Masih ada. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kita akan membuat menunya. Kita akan membuat menu. Sekali lagi, ini, sini adalah menu utama yang akan menghubungkan ke yang lain ini, yang tujuan materi evaluasi biografi. Jadi bagian ini kita bikin misalnya anggap aja seperti ini. Kita pengen buat menunya. Kita lihat di ini ya. Ini ada empat yang perlu kita berikan.
Ada 4 yang perlu kita berikan, jadi berarti di bagian ini ada 4 tombol yang akan kita buat sebagai menu. Oke. Oke. Nah, ini apa ya? Yang ini adalah pembelajaran. Oke, ini bisa. Kemudian ini adalah materi. Kira-kira bisa diganti hurufnya apa ya warnanya? Nggak saya seperti itu. Kemudian ini adalah evaluasi. Dan ini terakhir adalah model di sini sebenarnya tergantung Bapak Ibu ya. Oke. Supaya jelas di bagian atas ini kita berikan aja ini. Oke. Mungkin seperti itu di bagian menu ini. Tulisannya juga, ini juga. Tulisannya tinggal disesuaikan. Usahakan Bapak Ibu mendownload tulisan-tulisan yang bagus ya, yang cantik, yang apa namanya? Karena kalau standar yang ada di laptop itu agak kurang bagus sih. Kurang sekali malah. Oke. Ya, misalnya seperti itu. Tinggal ini nanti kita hubungkan ini kok enggak hilang, sudah hilang. Sekarang kita ingin buat triggernya ini. Tujuan pembelajaran to jump to skin, karena itu adalah skin. Nah, skinnya adalah ini. Jadi karena kita mau lompat ke skin yang selanjutnya, berarti kita pilih next skin, jump to skin, kemudian kita pilih langsung aja sebenarnya Bapak Ibu. Nggak usah next skin. Tujuan pembelajaran user klik rectangle 3 gitu. Yang ini ya maksudnya. Kalau yang ini kemudian sama, kita pilih materi, oke. Kemudian yang ini evaluasi, kemudian oke.
kemudian yang terakhir seperti itu. Kalau ingin dicoba supaya ini nampak seperti apa hasilnya, kita nah itu akan berubah modelnya di sini ketika sudah ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya ini adalah tujuan pembelajaran. Saya sengaja ini sebentar aja. Di sini saya taruh untuk melihat ininya sebentar. Oke, kemudian ini juga supaya kita bisa menguji sebentar apakah tombol yang kita bikin di awal itu sudah betul. Nanti sebentar baru diubah. Hanya sekedar mengetahui saja dulu Bapak Ibu. Jump to slide, oke. Kemudian yang ini juga sama. Terakhir adalah yang ini. Jadi ini hanya sekedar untuk mengetahui sementara ya, untuk menguji menu tadi. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, Bapak Ibu, untuk menguji yang seperti ini, maka ketika preview, jangan sama sekali menggunakan di slide atau di skin. Kenapa? Karena yang akan dinampakkan adalah skin aktif. Misalnya kalau kita berada di sini, nah, di bagian ini, kemudian kita mau publish, jangan sama sekali menggunakan di skin karena tidak akan mau lompat ke skin selanjutnya. Kita pakai enter project. Kita gunakan enter project sambil menunggu. Kemudian ini, oke, sudah sampai di situ. Kita coba lihat apakah tujuan pembelajarannya cocok sampai. Oh ya, salah ya, mestinya dituliskan, bukan salah, mestinya ditulis di situ tujuan pembelajaran gitu. Kemudian ini ya berubah semua gitu. Jadi kita anggap itu selesai. Jadi ini dianggap di bagian menu ini selesai, bagian openingnya ini kita anggap selesai. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin berkreasi dengan model yang pertama tadi saya tampilkan di menu, ada loginnya, bisa mungkin dilihat di tutorial di YouTube ya, ada di channel saya juga sebenarnya, tapi tidak mesti ke channel saya, ada banyak channel yang memperlihatkan yang seperti itu gitu. Tergantung Bapak Ibu saja yang mana disenangi. Oke, kita lanjut di bagian kedua. Di bagian ini, karena ini tadi hanya sekedar menguji, ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan, kemudian anggap saja di bagian depan ini. Oke, ini saya ambil aja ya. Saya seperti itu. Nah, di bagian tujuan ini tentu saja Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita apa? Ini nanti dibuat saja di sini. Ini dihapus saja dulu. Tujuan pembelajaran apa ya di sini? Oke. Oke, nah tinggal diisi di sini. Diisi
apa tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya ada banyak, silakan Bapak Ibu, misalnya ini dan seterusnya. Jadi nanti, oke. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya, di sini bagian sini terserah kita maunya apa nantinya, bisa mungkin lebih banyak, bisa tujuan pembelajaran saja, bisa ada kompetensi dasarnya, bisa ada indikatornya, itu terserah. Itu bisa dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan ada fitur layar di sini. Fitur layar, jadi tidak usah menambah slide, tapi yang kita gunakan adalah fitur layar. Jadi kalau misalnya masih ada yang ingin dituliskan, dibuat di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur layarnya di sini. Nanti fitur layar itu triggernya berbeda dengan tadi. Dia show layer. Di bagian trigger kalau misalnya ini kita menggunakan. Jadi sambil ini fitur layarnya bisa dimanfaatkan. Dalam satu slide itu bisa muncul beberapa halaman dengan memanfaatkan fitur layar. Jadi bukan slide yang dikembangkan. Seperti itu. Kemudian tentu saja supaya dia bisa kembali, ini tadi, ini adalah tombol ke menu. Untuk kembali ke menu, dan itu ya, jadi untuk tujuan pembelajaran saya kira tidak banyak, jadi cukup untuk di bagian ini aja. Oke, nah ini sudah masuk di situ. Kita kembali. Nah, selanjutnya adalah di bagian apa ya? Bagian materi. Ah, ini materi Bapak Ibu. Materi ini bisa beberapa bagian. Ini saya hapus dulu. Saya hapus saja ini. Ini bisa diubah lagi di sini di bagian apa namanya? Oke, di ini. Oke, untuk mengatur posisinya ya. Ada fitur materi yang bisa dipakai di sini kalau kita punya materi yang agak panjang. Kalau misalnya punya materi yang agak panjang, ada fitur scrolling panel yang bisa digunakan. Bisa juga dipisah-pisah menjadi beberapa slide. Beberapa slide atau beberapa beberapa
layar bisa juga. Nah, nanti di bagian ini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di sini, termasuk fitur hotspot, kemudian fitur input, marker. Ini bisa digunakan. Oke, saya coba untuk beberapa fiturnya saya coba. Bentar. Ini sembarang aja dulu diisi Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya ada aset yang bisa dibikin sendiri berupa template di bagian ini, semacam sesuatu yang lebih menarik, bisa digunakan. Saya memanfaatkan yang ini aja dulu. Oke, kemudian oke, coba diperhatikan. Di bagian ini ini materi cukup panjang sehingga dia keluar dari, ini saya ambil saja dari internet, coba-coba saja sebenarnya fiturnya. Ini misalnya kalau kita punya materi yang seperti ini kan kalau di penampilannya ini hilang. Jadi yang kita memanfaatkan adalah fitur yang ini Bapak Ibu. Scrolling panelnya ini kita manfaatkan di sini. Kita klik, kemudian kita bikin ini segini aja di luar ini. Oke, keluar sedikit. Kemudian, ini digerakkan saja sedikit. Yang di dalam tadi ini cukup diklik, digerakkan lalu dilepaskan sehingga muncullah seperti ini nantinya. Ini materinya sudah ada di dalam. Jadi tidak perlu beberapa slide sebenarnya, tapi ada hal-hal yang tertentu yang kita bisa tambahkan. Misalnya, contoh sebentar. Jadi ini saya berikan dulu button. Di sini adalah next, ya, anggap saja ini next. Saya tambah slide. Kemudian di bagian ini, ada fitur yang ingin saya coba misalnya. Ada beberapa fitur yang ingin saya coba. Terutama fitur ini marker. Saya mau coba juga fitur hotspot ini juga saya mau coba. Jadi oke. Misalnya ini.
Oke, ini saya mau coba ini untuk ini ya, untuk mencoba fitur ya, untuk mencoba fitur marker itu bisa dibuat yang ini misalnya, yang fitur marker, kemudian kita cukup diklik, dipilih, misalnya ini sebenarnya sembarang, pilih ini, misalnya ini adalah oke, dibawa ke bagian ini. Nah, ini titik beku air misalnya, beku air. Ini bisa ditambahkan deskripsi sebenarnya di sini. Oke, jadi ini fungsinya marker itu adalah bisa memberikan penjelasan pada tempat-tempat tertentu. Saya di titik 0 ini, seperti apa kita lihat? Kita coba. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini titik beku air. Kalau kita ingin penjelasannya, tinggal diklik aja. Jadi ini fitur marker. Kalau misalnya di IPS itu biasa ada peta buta ya, ada peta buta. Nah, ini bisa ditambahkan di situ. Bisa dimainkan, bisa dijadikan penjelasan fitur marker ini gitu. Oke. Lalu fitur apa lagi yang bisa dipakai? Ada fitur hotspot. Fitur hotspot ini sebenarnya mengganti untuk dijadikan supaya dia kita tidak usah memberikan tombol. Misalnya ini, saya coba ini. Fitur hotspot ini saya tandai di bagian ini. Di bagian ini Bapak Ibu. Kemudian saya mau ini akan menjadi dia akan menjadi trigger. Dia akan menjadi trigger. Lalu apa yang akan kita lakukan? Jadi ceritanya ini akan menjadi trigger sehingga kita misalnya perlu menambahkan layer gitu. Sekaligus ini tentang layer. Misalnya ini. Ini layer titik didih air. Titik didih air. Oke. Nah, kemudian yang ini kita ganti di hotspot ini show layer kita cari kita lihat layer 1. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini fitur markernya. Kalau misalnya diklik, itu akan muncul penjelasannya di bagian ini. Coba diperhatikan, ketika dia memasuki area hotspot, maka ini berubah. Ketika dia memasuki area hotspot, maka ini akan berubah. Kalau kita klik, nah ini muncul penjelasan di situ. Jadi supaya bagus sebenarnya ini bisa diberikan diberikan semacam latar belakang, shape misalnya, diberikan shape di sini supaya tidak tidak muncul yang tidak samar seperti ini. Jadi tinggal ini aja di modifikasi aja nanti di bagian itu. Itu untuk fitur hotspot, fitur
marker, fitur apa lagi ya yang belum kita ini? Ini juga bisa digunakan slider, kemudian yang baru saya dapat itu yang ini Bapak Ibu. Yang dial ini baru beberapa saat yang lalu saya coba pelajari. Kalau slider ini bisa juga dimainkan, sebenarnya mirip-mirip prinsipnya. Kalau ini, kalau Bapak Ibu yang ngajar IPA, terutama yang ngajar IPA, ngajar yang lain pun bisa sebenarnya. Saya menarik di bagian ini adalah ketika kita melihat perubahan bulan, mulai dari bulan 1, bulan 2, sampai bulan purnama, terus di seterusnya gitu. Di bagian ini bisa digunakan dial tune ini. Nanti sebentar kita tes seperti apa pemanfaatannya. Jadi supaya bisa kembali ke ini, tambahkan lagi buttonnya. Kembali gitu ya. Kemudian ini disesuaikan aja ya. Karena ini di sini belum ada menu ya, belum ada tombol menu. Ini jam to slide 31 kembali. Oke. Kemudian di bagian ini aja saya tambahkan menunya supaya bisa kita kembali ke bagian awal. Itu untuk ini ya, untuk fitur apa namanya. Jadi ini sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, ini pengenalan. Marker sudah, scrolling panel sudah, hotspot sudah, kemudian dialnya ini belum. Nanti kita coba di bagian selanjutnya. Oke, kita uji coba untuk menu-menunya. Ini lama ya, mestinya dipercepat tadi ini. Oke, kemudian ini tadi tujuan sudah, kemudian materi, next. Oh, ini ternyata belum. Next ini belum ternyata. Oh iya, benar, belum. Oke, kemudian tadi masih muncul ini ya di bagian bawah ini, dihilangkan. Ini juga kayaknya. Ya, ini tidak ada settingan otomatisnya, jadi harus manual. Oke, kita coba dulu di bagian ini. Ini bagian depan. Ini aman, ini juga kita lihat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ini, nah sudah muncul juga. Tinggal di desain saja sedemikian rupa supaya jadi bagus. Kembali ke menu. Oke. Jadi aman ya tombol-tombolnya. Selanjutnya adalah bagian evaluasi. Ini penting. Ini juga menjadi sangat penting.
Di bagian evaluasi ini saya hapus. Oke, cepat aja. Ini juga dihilangkan. Ini adalah evaluasi kemudian diberikan lagi petunjuknya. Ini di sini terserah Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu, istilahnya petunjuknya di sini disesuaikan aja, disesuaikan gitu. Kemudian tentu tidak langsung seperti itu, kita masih membuat untuk memulai silahkan klik tombol play. Jadi kita bikin button lagi atau sekali kita menggunakan yang sudah jadi. Ya. Ini nanti didesain lah Bapak Ibu bagaimana supaya apa namanya, supaya ini menjadi menarik gitu. Supaya ini menjadi menarik, ini tinggal kita, nah ini kan evaluasi ya. Jadi berbeda dengan yang biasanya. Jadi ini kita pakai grade. Sebenarnya di bagian sini Bapak Ibu, kita bisa membuat game. Kita bisa membuat game seperti game puzzle itu bisa sekali digunakan di sini di bagian ini. Tapi untuk sementara ini supaya ini aja dulu. Nanti selengkapnya Bapak Ibu bisa mencari di YouTube ya. Di channel saya sebenarnya sudah ada juga, tapi kayaknya kurang ini deh kalau misalnya saya harus promosi sendiri gitu. Ada banyak tutorial di YouTube. Kita pakai ini aja dulu, Great Question. Biasanya supaya agak mudah ya multiple choice aja lah gitu. Kita pilih multiple choice. Oke, nah tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Halo, ya. Kirain ada apa-apa. Baik, ini pertanyaannya. Kita bisa langsung tuliskan aja, misalnya. Karena tadi saya pakai materi suhu misalnya, jadi saya coba saja buat soal apa saja ya. Misalnya gini. Saya bikin 2 saja ya soalnya Bapak Ibu ya. Nggak usah panjang, nggak usah banyak-banyak. Ini cuma contoh aja. Kelvin, kemudian Celsius. Ini adalah Reaumur. Kemudian ini adalah Fahrenheit. Jawabannya misalnya Kelvin. Oke. Ini benar, Anda memilih jawaban yang benar. Poinnya misalnya 10. Ini feedbacknya ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah ini adalah feedback. Ketika kita menjawab gitu. Nah, apa supaya tampilannya menarik? Ini bisa didesain sih sebenarnya di sini. Kayak tadi ini. Jadi supaya agak cantik juga, seragam lah gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah di bagian belakang ya.
Send to back. Oke. Nah, tulisannya ini saya ubah warna putih, ini juga warna putih semuanya. Oke. Ini warna putih ya. Oke. Ini bisa diatur. Jadi misalnya kalau terlalu rapat ke atas, sorry. Nah, ini tulisannya juga bisa diganti Bapak Ibu ya. Bisa diganti. Oke, supaya tulisannya juga menarik. Seperti itu. Iya. Kemudian soal yang kedua, apa ya? Kita lihat di bagian ini. Submit ini boleh dihilangkan dengan catatan kita akan membuat sendiri nanti tombolnya. Jadi supaya kita ini ya kita coba hilangkan aja gitu. Supaya kita buat sendiri tombolnya. Tapi kalau tidak mau repot, ini tidak usah dicentang. Sorry, ini tidak usah dihilangkan, centang aja ini. Tapi ya tidak apa-apa lah kita sedikit repot gitu. Kita sedikit repot, kemudian ini di insert. Sorry, nanti sebentar aja. Nanti sebentar. Kemudian kita tidak cukup kalau cuma satu soal, kita buat lagi satu. Kita buat lagi satu. Ya, slide. Masih sama, saya pakai ini. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, banyak kok di situ pilihannya. Dicoba saja nanti. Aplikasinya tidak akan rusak kalau dicoba salah dihapus lagi, salah dihapus lagi. Saya kira seperti itu tidak ada persoalan gitu. Misalnya kayak gini, jadi kalau keliru tidak usah di ini ya Bapak Ibu ya, karena ini cuma latihan. Pilihannya tadi sama. Kemudian head, kemudian reamur. Celsius ya, yang paling sering digunakan di Indonesia itu Celsius. Oke, setelah ini ya kita kembali ke bagian slide view-nya. Slide view ini gunanya untuk mengatur ya Bapak Ibu ya. Slide view ini untuk mengatur lagi-lagi ini. Kalau tidak mau sebenarnya bisa saya bilang tadi di slide master itu bisa digunakan gitu. Oke, send to back. Kemudian ini home pakai tulisan bahasa Indonesia, ganti hurufnya. Oke, supaya lebih cantik. Kita lihat. Oke, berubah semuanya. Acme. Dibesarin dikit. Oke, saya kira demikian. Sorry. Iya, seperti itu. Ini finish ya. Anggap saja 2 nomor. Karena ini juga cuman latihan ya. Oh iya Bapak Ibu jangan lupa di save. Sorry. Dari tadi ini kita main tidak di save gitu. Kayak gitu.
Oke, saya simpan aja di situ dulu. Bu Hikmah ini sampai jam berapa ya? Tapi Mami selesai. Mami selesai. Oke, ini saya buatkan dulu ini button seperti yang saya sampaikan tadi. Kita bisa membuat sendiri button submitnya. Oke, tunggu dulu bentar. Ini saya berada di ini kan, ya. Oke, trigger. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ketika untuk ini actionnya itu adalah submit interaction, multiple choice, kemudian user click button. Semoga ini tidak keliru ya, semoga tidak keliru. Kalau keliru ya terpaksa kembali ke pakaian tadi, tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha gitu. Oke, ini di oke. Kemudian di bagian ini juga saya copy aja. Kalau di sini, kemudian ini diganti multiple choice. Terakhir adalah hasilnya. Nah, kalau misalnya hasilnya Bapak Ibu bukan lagi grade question, yang kita pilih adalah result gitu ya, result. Grade result hasil. Nah, ini kita pilih aja. Jangan Bapak Ibu jangan mau pusing gitu ya. Gunakan aja yang ada gitu. Oke, ini pengaturannya muncul. Bentar, sabar. Nah, ini question score-nya misalnya 80 and question after-nya adalah 60 menit. Jadi ini kalau mau dicentang berarti dipakai, juga tidak gitu. Kalau mau pakai bisa anggap saja ini karena 2 soal ya 10 menit aja ya. Nah, terlalu lama misalnya 5 menit aja. Start timer first slide. Jangan mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu ya. Start timernya itu mulai dari question pertama. Jadi mulai dari question pertama. Jangan sampai kita lama di bagian depan ternyata sudah dihitung, jangan. Jadi start timernya itu di bagian question yang pertama. Kemudian oke. Nah, seperti ini bentuknya di bagian ini. Kita ubah semua jadi putih. Putih. Ini juga putih. Oke, tinjau kuis. Ini tinjau kuis ini maksudnya adalah melihat hasil yang kita dapatkan gitu. Kemudian kalau ingin mengubah sebenarnya tidak ada tombolnya. Jadi mengulang maksudnya. Kita tambahkan aja button di bagian ini. Kita isi ulangi. Ini triggernya nanti ke bagian jump to slide. Kembali jump to slide. Kemudian slide yang mana ya kira-kira? Slide ke 4. Oke. Nah, kalau misalnya dianggap di sini sudah betul, sudah aman misalnya ya, kita bisa langsung kembali ke menu. Caranya ya bikin aja lagi di sini. Copy paste
Saya pasang di sini ganti menu. Kalau misalnya ini, ntar saya pindahin dulu. Yang mana yang aktif ya? Oh ini. Pening kayaknya ya. Iya. Mudah-mudahan itu. Oke. Kita uji coba dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sukses ya. Di skin ya. Kita coba di skin. Oke, kita tes. Kok ini belum? Kayaknya memang belum diberikan. Iya. Oh iya benar, belum. Jump to slide 42. User klik. Oke, picture 1. Saya ulang Bapak Ibu. Oke. Nah, misalnya satuan isi untuk besaran suhu adalah Kelvin. Submit. Benar, lanjutkan. Kemudian Indonesia adalah Celsius. Submit. Lanjutkan. Hasilnya Bapak Ibu ini. Your score 20, 100%, passing growth 18, 16 poin. Hasilnya congratulations, your passed. Lulus. Kalau mau mengulangi bisa diklik ini. Kalau mau menu kita bisa meninjau. Apa maksudnya meninjau ini? Nah ini benar. Ini juga benar. Jadi seperti itu. Nah ini menu. Kira-kira kalau kita klik menu itu. Ini menu kita klik bisa nggak ya? Nah, lo kok gitu ya? The slide target of this link is not available in this preview. Kenapa Bapak Ibu ini tidak bisa menuju ke menu? Karena ketika kita preview tadi yang kita pilih adalah di skin, bukan enter project. Jadi yang dia baca cuman ini aja gitu. Close. Kita close. Ini juga di bagian tersul ini supaya kelihatan hasilnya. Bisa diganti bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Hasil ulangan misalnya atau hasil evaluasi. Ganti aja di situ. Oke, kita coba dari awal. Enter project. Iya ini lama 4 detik tak. Oke. Tujuan pembelajaran bisa materi ini bisa kita geser. Oke. Ini lagi berhasil ini juga. Oke. Kembali ke menu evaluasi kita coba Kelvin kemudian submit lanjutkan Celsius submit lanjutkan lalu ke 100 ke menu. Oke. Close ya. Oke, Bu Hikmah, saya kira untuk sementara seperti itu. Untuk biografi itu ya tinggal ditambahkan aja, sebenarnya prinsipnya sama dengan yang lain. Tinggal dibuatkan biografi kita apa, referensi kita apa, kemudian menunya, tombolnya bagaimana supaya bisa kembali ke ini. Saya kira demikian untuk kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Hikmah.
Thank you. Halo. Anybody home? Ya, mungkin Bu Hiki lagi lost contact. Oh ya. Saya ambil alih dulu sementara. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Abdul Rahman. Sebenarnya ini Pak Abdul Rahman, kalau bisa jangan bisik-bisik ya Pak Rahman ya. Silakan sampaikan sendiri pertanyaan kepada Pak Abdul Mujib. Silakan Pak Abdul Rahman. Aduh, master yang mana ini? Selamat wabarakatuh. Dan master. Iya, setahu saya tadi waktu di setting kayaknya belum ada settingan yang bisa langsung ke email atau bagaimana ya. Kayaknya saya sampai hari ini sih belum menemukan kalau misalnya hasilnya itu bisa dikirim ke email misalnya kalau dia dalam keadaan online. Tapi sebenarnya ini disetting untuk apa namanya? Disetting untuk MPE yang sifatnya offline, jadi bisa langsung diberikan ke anak-anak sih sebenarnya ini. Terutama kalau misalnya untuk pembelajaran sifatnya yang asinkronus itu. Artinya untuk bahannya anak-anak. Iya, setahu sampai pengetahuan saya sampai hari ini seperti itu. Kalau misalnya ada yang teman-teman yang kebetulan hadir dan bisa menjelaskan itu mungkin bisa berbagi dengan kita gitu. Jadi sebenarnya saya juga masih belajar banyak, harus pasti belajar banyak ini. Seperti itu Pak Rahman. Pak Rahman ini sebenarnya bakter juga ini. Saya yakin kalau tidak pernah disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak Rahman. Sebenarnya kita masih banyak waktu sih Pak ya, sampai di 2 jam ke depan untuk menyelesaikan materi storyline. Saya bacakan dulu pertanyaan yang belum. Ini Bu Sri Mulyani sudah dipersilakan bertanya, Pak. Pak Rahman gimana? Belum ya? Oh, Bu. Oh, baru mulai ini. Oke, baik. Saya persilakan kepada Ibu Sri Mulyani. Saya stop dulu ya. Stop aja dulu. Silakan Bu Sri Mulyani. Halo. Halo. Ibu Sri Mulyani masih monitor? Halo. Halo. Ya, Ibu Sri, ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada suara dari Ibu Sri Mulyani. Saya beralih ke room chat. Yang mau bertanya secara langsung, silakan klik tombol raise hand. Oke, pertanyaan dari Ibu Ratna Mardini Tias. Apakah harus diinstal aplikasinya Pak di laptop? Oh ya. Atau bisa di handphone? Artikel Storyline ini setahu saya mesti diinstal di laptop yang versi offline. Ada juga online sebenarnya kalau tidak salah. Artikel Storyline 360. Itu online. Tapi rasa-rasanya supaya maksimal sih saran saya memang harus diinstal di laptop kita. Ya kalau sekarang kalau tidak salah itu sudah AS 3, berapa ya? 3,8 kah atau 3,7? Oh, Itu bisa didapatkan di Telegram. Ada apa ya? Ada channel yang saya buat, di situ saya simpan apa namanya? Aplikasinya. Tapi masih yang 3,7 sih. AS yang sudah 3,7. Nama channel Telegramnya apa, Pak? Bentar, saya cari. Itu apa ya namanya? Channelnya AM Production.
channel AM Production. Sebenarnya di situ kumpulan ini sih, kumpulan tutorial yang saya buat di YouTube sih sebenarnya. Oh iya. AM, inisialnya AM ya, Bapak Ibu ya, saya tuliskan ya. Production, iya. Channel AM Production, oke. Ini sama dengan channelnya YouTube Bapak ya namanya ya? Benar. Selalu lihat production. Oke. Kalau Itu lagi ada lagi PPT pertanyaan? sebenarnya Bapak Ibu ini gampang. Iya, saya lihat memang agak menarik sekali Pak. Saya mau sebenarnya atau masih ada mau dibahas nih Pak, mumpung masih ada 2 jam lebih. Hah? Banyak sekali sebenarnya. Ya, sebenarnya sih memang tadi itu termasuk fitur termasuk fitur yang tadi yang saya sampaikan itu yang ini dia sebenarnya agak seru digunakan ini. Cuman mungkin sudah 10:30, mungkin lain kali. Saya tidak janji, tapi insya Allah bisa jadi mungkin lain kali lah kita bahas itu. Dan saya memang belum munculkan juga di tutorial, Ada beberapa yang belum saya munculkan di tutorial, termasuk yang tadi ini. Tapi sekarang ini mudah. Ini yang masih nampak ya. Yang karakter ini yang sebenarnya kalau diatur sedemikian rupa di timeline ini itu bisa seperti betul-betul kayak Plotagon, kayak yang seperti itulah. Yang ada animasi orangnya yang sedang berbicara begitu. Oke, baik Kak. Saya kembalikan ke ibunya ya. Oke, siap. Oke, baik. Selesai minit tanya jawab atau masih berlangsung? Masih berlangsung, Bu. Masih berlangsung. Iya, karena ini sudah menghampiri dengan 11 ya. Baik, saya tanya Ibu Sri Mulyani yang mengangkat tangan, tapi belum ada. Kayaknya nih bermasalah ini. Iya, kayak bermasalah ini, Ibu Sri Mulyani. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Articulate Storyline Bapak Ibu. Ada tadi yang saya baca. Iya, oke. Apa nama aplikasinya? Pak Saleh, tadi ada raise hand. Silahkan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan ke Pak Mujid ya. Silakan bertanya langsung Pak. Sudah tidak ada ya. Halo. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand. Atau mungkin saya cari dulu di kolom chat. Oh, ini ada. Ada pertanyaan di kolom chat ini, Pak. Yeah. Bisakah pada materi tulisannya dibuat animasi plus suara rekaman kita? Bisa sebenarnya. Atau mungkin ada lagi pertanyaan Ibu? Bisa di apa namanya? Animasinya cuman tinggal disesuaikan aja di timelinenya. Kita rekam suara, kemudian diberikan animasi. Nanti di timelinenya diatur antara suara kita dengan tulisannya yang dibuat animasi itu pas gitu. Ya. Jadi mungkin memang malam ini seperti yang saya di awal mungkin tidak terlalu panjang lebar ya. Paling tidak sebenarnya bagian dasarnya untuk membuat MP itu sudah ada. Bapak Ibu bisa kembangkan. Dan sebenarnya masih banyak sekali tutorial yang ada di YouTube itu tentang Articulate Storyline. Articulate Storyline 3. Tapi rata-rata menulisnya Articulate Storyline, tidak dibahas di belakangnya. Karena memang yang 1, 2 juga sebenarnya juga bisa, tapi rata-rata tutorial itu pakai 3. Boleh berkunjung di channel saya, itu sudah 14 part.
Saya belum ada kesempatan untuk membuat bagian yang 15-nya. Ini sebenarnya masih ada bagian 15. Mungkin mudah-mudahan bisa finish di bagian sudah sampai 16, finish lah. Terus tadi cari tema yang lain lagi gitu. Oke, terima kasih Pak, terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu raise hand supaya diaktifkan mic tak. Ya. Saya Ada lagi di kolom chat. Ya, Saya mau ada bertanya. lagi di kolom chat ini. Iya, ya, silakan. Pak Mujid, ini AM Production saya cari di YouTube banyak sekali Pak. Mungkin bisa dispesifikkan untuk link channelnya Bapak bisa di WA saja, nanti saya share ke Rumpa. Banyak sekali yang mau penasaran Pak tentang artikel storyline secara lanjut. Oh gitu. Oke, tunggu bentar. Kayaknya ada di ini deh, saya simpan di YouTube deh kayaknya. Saya share di WA ya. Oh sorry, bisa sih kayaknya. Di ini ya. Sorry. Publishnya, oh betul. Ini tadi belum sampai publish ya, benar. Publishnya Bapak Ibu itu HTML5. Jadi karena dia HTML5 bisa dijadikan APK. Jadi bisa dijadikan APK, kemudian tinggal Bapak Ibu install saja APK apa itu yang web to APK itu. Apa saya lupa. Aplikasi untuk mengubah HTML5 ke aplikasi Android itu bisa digunakan. Jadi makanya bagusnya memang dia karena HTML5 dasarnya. Jadi HTML5. Apakah aplikasi ini berbayar? Sebenarnya berbayar Bapak Ibu. Betul. Aplikasi web to APK, Pak Bibin. Bisa dipakai itu, Pak. Bisa dipakai itu. Kemudian kalau misalnya pengennya di online kan saja, bisa dibawa ke Drive. Kemudian di-upload ke Drive to Web. Di linknya itu di rv.tw. Di rv.tw, Drive to Web. Nah, itu nanti di situ linknya itu bisa dikasih ke anak-anak sehingga mudah dibuka di HP-nya. Dia online sebenarnya, tapi ringan karena yang dia buka cuman dia web gitu dalam bentuk HTML5, jadi ringan. Semuanya diubah jadi HTML5 gitu. Oke Pak, mungkin saya ingin bertanya juga Pak, apakah aplikasi ini sama dengan iSpiring? Karena iSpiring kan juga bisa dibuat. Iya. Articulate itu sebenarnya kayak perpaduan antara PowerPoint dengan iSpring. Oh. Plus ada Flash-nya. Karena kalau tidak salah di iSpring tidak ada timeline. Kalau di sini kan ada timelinenya. Kalau 2012 yang lalu saya 2012 sampai 2015 saya sebenarnya mainnya di Flash, main-main di situ di Flash untuk membuat, tapi agak ribet dan aplikasinya cukup berat gitu. Makanya lebih mencari sekarang yang lebih santai di
terutama dalam hal codingnya tidak perlu gitu. Ini kan tidak perlu coding sebenarnya, meskipun ada beberapa yang membutuhkan logika. Sebenarnya kalau di articulate ini agak lanjutan, yang seri advance-nya itu sudah bisa menggunakan variabel, bisa dan itu logika di situ. Macam trigger-triggernya itu sebenarnya logika di situ digunakan. Kalau misalnya kita lanjut. Kalau untuk penguasaannya ada ini yang saya baca, penguasaan sebenarnya Bapak Ibu, saya pernah belajar bareng-bareng dengan sebuah sekolah, satu di Makassar, di Goa kalau tidak salah, di Goa. 2 hari itu full, dari pagi sampai sore, 2 hari full. Itu sudah bisa jadi dengan sudah sampai pada fitur-fitur yang lainnya itu, yang sudah ada loginnya, sudah dibedakan antara laki-laki perempuan misalnya. Kalau misalnya laki-laki tombolnya di bagian ini akan aktif seperti itu. Jadi tadi sebenarnya memang tidak saya praktekkan yang seri itu karena terlambat masuk. Tadi itu terlambat masuk gara-gara ternyata jaringan saya memang yang tidak mampu tadi. Jaringan saya yang tidak pas dengan malam ini gitu, sehingga tadi terpaksa menggunakan kartu lain supaya bisa online tadi ini. Kemudian untuk aplikasi sejenis ya, aplikasi sejenis kalau persoalan berbayar, sebenarnya ini tidak etis untuk dibicarakan di sini Bapak Ibu. Yang jelasnya ini berbayar. Dalam tanda kutip ya, kalau kreatif sedikit itu bisa menggunakan dan tidak perlu berbayar. Cuman sekali lagi, forumnya ini adalah forum terbuka, sangat tidak elok ketika itu kita membahas sesuatu yang dalam tanda kutip tidak direstui orang banyak gitu. Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.32 PM. Saya buat pertanyaan sedikit Bu. Iya. Untuk alat downloadnya Bu, untuk aplikasi storyline ini. Oh, mau. Katanya Pak Mujib, adakah link untuk download ya Pak Saleh ya? Cara untuk registrasi untuk masuk ke aplikasi. Oke, ada link Telegram yang saya kirim di kolom chat itu. Silakan gabung di situ. Di situ ada saya simpan aplikasinya. Bisa langsung di-download di Telegram beserta dengan lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu ya. Iya. Lengkapnya di situ Pak Bu, beserta dengan lain-lainnya. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan lagi untuk satu orang lagi terakhir ya. Untuk Tri Gusma. Siapa ini? Silahkan Bapak atau Ibu. Ibu Tri. Halo. Silahkan Bu. Bapak Bu. Bapak. Oh Pak ya. Oke Pak, silahkan Pak. Terima kasih Bu Hikmah. Assalamualaikum Pak Mujid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masternya sabut dulu ini. Pak Mujid. Oh, kabar Pak, apa kabar? Iya. Dari Riau. Benar, Pak Teguh sama. Pak Kepsek. Pak guru pembelajar Pak. Masya Allah. Saya ini Pak penasaran betul dengan ini Pak. Sudah saya download semua video Bapak, tapi belum saya pelajari. Dasar-dasarnya dapat, cuman saya ingin diskusi Pak. Kalau di
kalau di PowerPoint kita sudah sering bermain di situ, ada bahasa programnya. Kalau di story apakah sama gitu? Ada bahasa-bahasa seperti memunculkan visual basicnya gimana Pak? Saya belum berani bukanya ini, cuman dasar tadi saya terima kasih banyak. Sudah jalan logikanya sama seperti PowerPoint ya Pak ya. Kalau kemarin belajar di apa itu di satu salin itu hanya masukkan PowerPoint kita ke dalam bisa diimpor langsung. Iya, articulate storyline. Yang menjadi mungkin pengalaman Bapak sudah banyak di bermain di articulate. Ada nggak ada program-program untuk membuka-buka seperti di PowerPoint gitu Pak? Kalau di sini Pak ya, saya buka beberapa fiturnya, sepertinya tidak ada. Kemudian juga Visual Basic itu kan memang tidak kompatibel dengan HTML5. Iya, makanya karena hasil akhirnya di Articulate ini akan jadi HTML5. Tapi itu sepengetahuan saya sampai hari ini masih harus belajar banyak di sini. Cuma memang kemarin ini senangnya karena sedikit bisa bermain kayak simulasi tanpa menggunakan coding gitu, meskipun tidak terlalu saya juga belum terlalu menguasai, masih belajar banyak di situ. Terutama di fitur-fitur seperti slider dengan dial toolnya ini, itu masih bisa dikembangkan di situ sehingga bisa membuat macam simulasi di situ. Tapi saya sesungguhnya masih belajar juga sih, belum mahir juga. Justru karena supaya tidak hilang semua yang saya tahu itu, maka saya buatkan kemarin dalam bentuk tutorial. Jadi bukan berarti sudah menguasai betul ya Bapak Ibu ya, saya buat tutorial, tapi sebenarnya niatnya pertama adalah menyimpan pengetahuan supaya besok-besok kalau saya lupa saya bisa buka kembali gitu, dan memotivasi untuk belajar lagi. Makanya saya sampaikan tadi, mungkin masih ada partnya, sekarang sudah sampai 14. Iya. Dan mungkin masih akan lanjut, mudah-mudahan masih akan lanjut. Saya sambil mencari apa yang bisa dilakukan di Articulate ini gitu. Karena banyak sekali Bapak, banyak sekali. Motivasinya sangat bagus Pak. Saya sejujur sampai 12 kemarin saya udah download, yang 13-14 mungkin belum. Masya Allah, terima kasih Bapak. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu mungkin Pak dari kami, mungkin kami harus banyak belajar lagi. Tadi jujur saya mengikuti kelas ini. Dari awal saya memahami yang Bapak sampaikan, sangat membantu bagi kelas ini. Dari awal saya memahami logika yang Bapak sampaikan, menjalankan logika intro sampai ke inovasi. Jalankan logika sampai ke Kalau Pak Tri itu udah, terutama video saya juga selalu nonton. Tapi belum, ya sama sih, saya belum bisa mengaplikasikan. Saya ikut pembatik kemarin sampai level 3, ikutnya video Pak, jadi nggak berani pakai AS dulu karena masih belajar. Kan di Betul, PS2, justru saya pilih MPI Pak, nggak pede di depan video. Iya, karena di rekomnya Articulate Storyline. Kalau PowerPoint mungkin bisa digunakan Esprit. Sebenarnya bisa Pak, plus iSpring bisa. Yang penting itu tadi, Visual Basic-nya mungkin tidak perlu dinampakkan. Gitu. Karena larinya mungkin ke ini ya, ke anak-anak ya, bisa. Kayaknya seperti itu untuk ke HP kayaknya. Terima kasih Pak Mudin, makasih Bu Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mujid, mungkin kita akhiri di Pak Tri ya untuk sesi tanya jawabnya. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10.40 ya. Oke Pak, Oke. kita akhiri ya. Oke.
Baik Yes. Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, itulah tadi materi tentang pemanfaatan articulate storyline sebagai media pembelajaran interaktif yang di-sharekan oleh master hebat kita, Bapak Abdul Mujid SPD MPD. Terima kasih Pak Mujid. Ya, materi yang sangat menarik pastinya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita butuh media pembelajaran yang bisa menarik minat belajar peserta didik kita, biar kita tidak dicuekin. Jadi curhat sedikit, tidak dicuekin oleh peserta didik kita. Alhamdulillah kegiatan kita malam ini berjalan lancar, dan pada akhirnya saya host Hikmayanti dari SMKN 7 Selayar mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf jika sekiranya tadi ada salah-salah kata dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.